Kamu itu yang berlebih-lebihan. Gini Surya, dengerin ya Surya. Jurusan. Kang Surya, dengerin saya. Boleh saya screenshotannya kirim ke anak-anak ini bahwa saya mengatakan Idrus Marham itu Ya dukun? silahkan. Makanya kalau orang WA itu dibaca dengan benar dan baik, jangan asal otaknya udah panas terus. Ya udah dikirim. Enggak, udah jelaskan aja. Dikirim aja. Bentar ya, sebentar ya. Aku mau tanya kalian semua di sini. Kalian yakin bahwa sahabat Nabi itu ada yang jadi dukun? Tuh, mereka aja bingung Ustadz Surya. Enggak. Kita kamu gini, enggak. boleh Kita gitu. sepakat enggak? Maaf ya semuanya. Kita sepakat enggak bahwa kita seorang Islam itu alergi dengan yang namanya sihir, dukun, khurafat, tahayul, bener nggak? Setuju nggak? Sebagai orang Islam aja nggak usah bawa-bawa label kelompok. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Abang Oke. khurafat tahu tidak asal muasal kata khurafat itu? Bentar ntar dulu. Jangan Bentar. FOMO, Saya Kang. lanjutin. Jangan FOMO. Kita nggak boleh FOMO. Enggak, kalau saya nggak enggak tahu. FOMO. Ntar dulu, saya lanjutin nanti baru Enggak, dibahas enggak. selanjutnya. Setuju. Saya Bentar. nggak setuju. Saya nggak setuju. Boleh. Alasannya kenapa nggak setuju itu? Oke. Perdukunan itu Oke, bentar, sebenarnya bentar, udah bahasa bentar. global sih ya. Bentar. Kurafa itu apa? Dukun itu apa? Biar saya tuju dulu. Oh ya, definisi dukun itu sendiri. Baik, definisi dukun itu mau menurut yang ada di Indonesia aja lah ya, boleh. Terserah. Sekarang itu orang Indonesia. Nah, Terserah. baik, Kurafa itu apa? Dukun itu apa? dukun yang ada di Indonesia itu jelas mereka yang melakukan musyrik ya. Syirik Oh jangan akbar. salah, saya baca bang. Baik, gimana? Besar bahasa Indonesia. Bentar. Dia Habib ambil ini, referensi dukun di mana? adalah orang yang mengobati. Gimana? Diulang Kang? coba bang. Gini aja, dukun yang ada di Indonesia itu menurut di mata kita itu apa dukun? Kang, kalau antum mendefinisikan dukun itu orang yang Ya mensyirikkan, kapasitas seperti ini kok. dukun beranak itu orang syirik, Kang. Masa dukun beranak orang syirik? Wong dukun kerjaan membantu orang melahirkan. Ngawur antum ini. Iya. Berarti MUI salah ya bang, ngeluarin fatwa ya bang. Bukan ngawur. MUI salah ya ngeluarin fatwa itu. Makanya bang, fatwa itu dipelajari, bukan langsung baca. Oh gini. Enggak. Maka saya ulang ini. Bagaimana definisi di KBBI? Menolong orang sakit dan memberi jampi-jampi. Dah. Jampi. Orang yang mengobati, menolong orang sakit dan memberi jampi-jampi. Sekarang kita pahami jampi-jampi itu. Apakah termasuk dalam mulai ruwet nih. Bang, orang mah Sebenarnya bukan ruwet, cuman ketika saya jelasin, antum potong. Aduh, retorika terus. Abang, padahal kita belum jelasin. Tampuk Adam sudah apa? Anda sudah memotong dan mengambil kesimpulan. Ya udah, monggo jelasin. Oke. Antum sudah baca sebelumnya tentang hadis, tentang salah satu cara pengobatan yakni ayat kursi dituliskan pada kertas kemudian digantung, ada nggak? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Idrus Ustadz Idrus Ramli di videonya itu. Sudah nggak baca, cek hadisnya dulu? Saya belum tahu. Wallahi jujur bang, sudah cek nggak hadisnya belum? Belum. Berarti di sini saya mengambil kesimpulan Anda menghukumi tanpa cross check di tempat ya. Pertama. Apa yang menghalangi Anda bang untuk mentabayun dulu atau mengcross check hadisnya dulu? Berarti boleh bang, kita Saya menggunakan tanya, ayat Al-Quran. apa yang menghalangi abang untuk cross check dulu hadisnya? Apa yang menghalangi Anda? Ketidaktahuan nahu atau ketidakmauan bertanya atau bagaimana? Boleh nanti saya cek, boleh kirimkan itunya linknya untuk baca-baca. Enggak, bukan itu saya tanya. Apa yang menghalangi Anda sampai saat ini? Apa? Kenapa Anda tidak suka? Seharusnya gini Kang, kalau memang ada sesuatu yang menjanggal di pikiran, apa hadisnya Yai? Oh ini, saya mau cek sendiri, mau baca syarahnya, sahih tidak, bagaimana sanadnya. Seperti itulah seorang yang berilmu, orang yang tidak sembarangan menerima. Bukan langsung bilang, oh salah ini, bukan gitu Kang. Nah gini loh Kang. Makanya saya bilang definisi dukun saja salah tadi. Nah gini. Dukun beranak orang musyrik. Nah gini, berarti Oke. setiap ada. Ntar dulu,
tar dulu, setiap ada pernyataan daripada ulama, misalnya contohnya kelompok A, apakah saya harus tabayun sementara saya juga banyak referensi yang lainnya juga mengatakan salah gitu? Terus gimana itu bang? Berarti kan saya FOMO. aku Tar dulu. munkaron Berarti kan saya FOMO sama fatabayyanu. ulama yang sebelah. Berarti apakah saya apakah Anda juga bertabayun kepada ulama sebelah yang menyalahkan? Begitu kan? Dibalik nih, saya juga Oke, balik gitu. Abang. Siapa Ya ulama? harus dong. Pasti kita mau cari tahu dulu dasarnya apa mereka menyalahkan. Setelah itu baru kita merujuk apa yang kita ingin ikuti, siapa yang kita ingin. Ini kan pilihan. Itulah gunanya yang namanya berbeda pilihan. Nah, betul. Ini ya, Nah. udah saya simak baik-baik ya. Ini kan pilihan ya, bener ya Ustadz ya? Pilihan Entar, ya. entar, Belakang entar. Entar, belakang Bang dada, Ilu. betul. Bentar Bang Ilo. Bang Ilo, bentar. Jangan panjang-panjang dulu. Udah itu. Berarti ta'rif daripada dukun Anda salah pertama. Yang kedua, ta'rif kufarat itu apa? Khurafat. Kurafat kurafat. Kurafat. Ya, khurafat itu semacam praktik-praktik yang ya menyimpang dari Islam lah. Bukan gitu. Khurafat itu ada latar belakang sejarah hadisnya loh. Coba boleh dibacakan. Enggak, Abang. Kan biar Bang Yulo dulu. Tadi sahabat dia suruh Jangan sepakati FOMO kita. makanya saya bilang, Coba. Bang. Ya, nek menurut saya itu semacam apa ya? Ya, praktik-praktik yang menyimpang lah dari ajaran kita itu Islam. Referensinya mana? Ya, itu menurut yang saya yakini loh ya. Khurafat-khurafat yang terjadi di masyarakat kita gitu. Apa contohnya? Menurut Bang Yulo, apa contohnya khurafat yang terjadi itu? Ya, praktik-praktik. Ya, nanti kalau saya sindir nanti kena ini. Enggak apa-apa kan nggak Daerah, nyebut nama orang. daerah, praktiknya. Kan nggak nyebut Nggak usah orang. sebut saja, sudah sebut. Takutnya malah gini, yang antum bilang itu malah bukan yang kami kerjakan. Takutnya itu. Karena kan antum nggak mau tabayun tadi. Loh, saya kan nggak begini. nuduh kalian. Contohnya ini ya, berkah laut tuh. Kepercayaan Bagaimana mereka adalah prosesinya itu? Bagaimana prosesinya? benar ya, berkah laut contohnya simpelnya ya. Banyaklah yang terjadi di Indonesia, potong kepala kerbau. Mereka meyakini adanya Allah gitu kan. Tapi mereka itu berkah ke laut gitu. Dengan cara yaitu agar meminta perlindungan sama yang jaga laut. Nggak tahu yang jaga laut itu siapa. Aku juga bingung. Sudah di cross check seperti itu, benar seperti itu, sudah di cross check benar, sudah tidak bayuni. Iya, maksudnya Atau apakah hanya sudah dari video saja? Iya, apakah Atau sudah dicari tahu asumsi tujuan jenengan mereka saja. apa, dasarnya, landasannya apa? Apa hanya dengan menonton saja gitu? Kenapa Kalau sih saya orang Makanya tidak kan tahu? begini. Kalau saya sebutin gini Inja kan. aku Anda mau berapa munkaron dada? Anda mau berapa dada? Nggak perlu saya fatabayanu. sebutin. Halo, bisa bergantian berbicara? Halo, boleh bicara? Boleh gantian? Lanjut Kang Andi. Begini, ustadz-ustadz semuanya, saya doakan ya, bukan panggilan sudah, biar gak ribet. Para ustadz, para samiin, para hamba Allah yang berbahagia di waktu sahur, semoga tidak ada kebencian di hati kita semua, dan tidak ada pemerkosaan kalimat ataupun data di sini. Dalam kan dikatakan awkamakol, itu inja aku mungkaron fatabayyanu. Ketika kalian melihat sebuah kemungkaran, kita anggap mungkar di situ, fatabayyanu, maka di situ kita diperintahkan untuk tabayyun, cross check. Jangan ada sebuah asumsi atau kesimpulan kita sendiri, karena dari akal yang kita pahami, kejadian yang kita pahami dengan akal kita itu terbatas. Untuk terhindar daripada suudzon dan salah satunya yang penyakit hati. Itu satu. Yang kedua, kita membahas tentang sebuah agama Islam. Dalam agama itu ada sebuah di sana terdapat sebuah kalimat-kalimat yang berasal dari bahasa Arab dan hurufnya itu huruf Arab.
dan ulama sudah membukukan kalimat muskilah yang ada itu dalam mu'jam. Kita tidak bisa mentakrifkan sesuatu yang ada di dalam agama itu sesuai dengan takrif kemampuan kita sendiri, tidak bisa tanpa merujuk pada pentakrifan yang telah dibukukan oleh para ulama pendahulu. Karena kalimat yang ada di dalam agama Islam itu ialah kalimat yang berbau bahasa Arab atau bertuliskan huruf Arab. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Biar kita tidak saling berselisih paham akan sebuah takrif kalimat. Yang ketiga, mohon dipahami terhadap apa yang disampaikan dari teman-teman kita ataupun dari siapapun itu, karena Nabi tidak melarang sesuatu kebenaran itu datang dari mana saja. Yang penting itu benar beserta ada dalil yang jelas dari keterangan yang jelas pula. Seperti itu. Terima kasih, monggo silakan. Jangan ada orasi di sini. Kalau ranahnya diskusi, monggo diskusi, ada referensi. Tadi Ustadz ada menyebut dalil. saya contohnya ya tadi. Maaf ya. Maaf kalau agak. Iya, sebentar. Saya belum selesai bicara. Belum saya sampaikan, belum saya lempar ke yang lainnya. Sudah pada di sini ranah diskusi atau orasi seperti itu dulu. Ya udah terus saja Kang. Monggo, silakan. Diskusi di sini. Terima kasih sudah selesai saya. Kalau diskusi ya harus ada referensi yang jelas. Kalau orasi ya monggo silakan. Lebih baik sahur. Saya juga mau sahur sebenarnya. Ustadz, saya bertanya. Entar dulu. Ini Mas Yulo belum Bertanya habis. apa lagi Mas Pak Yulo. Ilham? Allah di Bertanya atas atau di mana berdiskusi? Ares? Tadi saya dikasih nyuruh contohnya ya, ini ya. Saya kan disuruh tabayun ya. Saya nggak perlu tabayun karena saya orang Jawa, pernah melakukan tradisi-tradisi yang benar-benar menyeleweng dan mengatasnamakan Islam. Jadi gini ya. Saya juga kebetulan ada di Jogja, sering main ke Gunung Kidul. Jadi mungkin yang lebih paham saya daripada kalian-kalian yang mungkin belum pernah melaksanakan. Betul. Ini mohon berlapang dada ya. Saya hidup di Jawa Tengah. Mbah-mbah saya, buyut-buyut saya, saudara-saudara saya, mereka mengakui adanya Tuhan, yaitu Allah. Mereka masih sering pakai sesajen-sesajen untuk meminta perlindungan-perlindungan, entahlah kepada siapa. Yang jelas mereka melakukan praktik-praktik yang berbau syirik. Itu yang pertama. Jangan disangka dulu karena itu memang udah pernah saya lakukan juga dengan keluarga saya gitu. Kenapa saya bisa berbicara? Karena memang terjadi masyarakat seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk apa saya tabayun? Karena saya pelakunya sendiri sudah pernah. Nggih? Paham nggih? Lanjut. Kemudian abangku, contoh praktek yang Anda kerjakan ini apakah termasuk ke dalam tata cara yang dijelaskan oleh Ustadz Idrus Ramli atau beda? Nah, ini mohon maaf ya kalau ada salah. Tadi tuh Mas Andi cukup tuh penjelasannya cukup bagus tuh. Memang ada sebagian keluarga saya tuh sering kayak nanam apa sih namanya ayat-ayat gitu ya Ustadz ya, ditaruh di atas pintu gitu kan, terus di lemari gitu ya. Memang dulu saya belum bisa baca gitu Arab gitu kan, dalam artian belum bisa baca Al-Quran gitu. Cuman memang kendati demikian memang ternyata yang ditulis-tulis tuh memang bukan ayat Al-Quran gitu, bener itu apa gitu, tapi bukan ayat Al-Quran. Kang, yang saya tanyakan, praktek yang antum kerjakan seperti sesajen itu, apakah termasuk ke dalam yang dijelaskan oleh Ustadz Idrus Ramli? Jika iya, maka di sini keliru. Jika tidak, kenapa Anda mencontohkan sesuatu yang tidak dijelaskan?
Apakah termasuk ketika Ustadz Rizal Ramli menjelaskan di videonya tentang hadis-hadis itu, kemudian ambil memahami contoh, oh sesajen, apakah termasuk contoh sesajen itu dalam hadis? Contoh untuk ayat-ayat Al-Quran sendiri ya Ustadz ya? Enggak, bukan itu saya tanyakan. Sesajen itu apakah termasuk ke dalam contoh yang dijelaskan dalam hadis? Termasuk enggak? Bentar dulu Ustadz, kok malah sesajen ini? Kan antum tadi mencontohkan sesajen. Kadang antum bilang kan orang-orang tua saya itu melakukan sesajen. Saya praktek langsung. Jadi saya nggak perlu tabahin. Antum bilang seperti itu. Antum kan sedang mencontohkan. Saya tanya, contoh antum itu apakah termasuk ke dalam penjelasannya Ustadz Idrus Ramli? Contoh yang Anda sebutkan itu. Apakah seperti itu yang dianjurkan oleh Ustadz Idrus Ramli? Kan ya antum kan pernah lihat video beliau tentang bagaimana katanya menulis Al-Quran itu dan lain sebagainya. Apakah praktek sesajen itu termasuk ke dalam hal yang dijelaskan Ustadz Idrus Ramli? Kalau untuk sesajen Idrus Ramli saya belum maksudnya kelihatannya nggak ada. Cuman kalau yang ayat Al-Quran Anda itu mencontohkan sesuatu yang tidak dijelaskan ya. Itu pertama. Antum mencontohkan sesuatu yang tidak dijelaskan. Untuk ayat Al-Quran iya Ustadz. Kalau untuk ayat Al-Quran. Maka abang jangan hasty generalization. Ustaz boleh bertanya Ustaz, klarifikasi. Boleh? Halo? Monggo. Begini, kok ada kalimat nyelenting ya, membawa-bawa Ustaz Idrus Ramli, kan ada apa Ustaz? Mohon maaf sebelumnya. Ya, Bang Taman, maaf ya, ini sebelumnya Idrus Ramli kan ditanya ya sama muridnya, kenapa dari kelompok sebelah tuh alergi banget dengan kata yang pertama. Gini aja, saya putarin videonya aja boleh? Boleh. Nggih, monggo. Lebih gitu ya, nanti kalau mana tadi Idrus Ramli, takutnya nanti kita malah salah menyimpulkan. Ini ada yang bertanya, Buya, kata Wahabi ziarah kubur itu untuk mendahkan ahli kubur, bukan untuk mendoakan diri sendiri. Adakah riwayat Khalid yang menunjukkan bahwa para sahabat pernah memakai jimat? Jelas ada. Ini di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib karangan Syekh Taimiyah, tahqiq Syekh Nasir Al-Albani. Ada riwayat dari Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum min al-faza' kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat ketika takut malam-malam membaca kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Lalu kakeknya berkata, maka Abdullah bin Amr yu'allimuhunna man aqala min bani. Sahabat Abdullah bin Amr mengajarkan doa ini pada anak-anaknya yang sudah berakal. Wa man lam yaqil fa'naqahu alaihi. Yang belum berakal itu ditulis oleh beliau lalu dikalungkan pada anak itu. Ini kharrajahu Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Waqal At-Tirmidzi berkata hadis hasan. Jadi kalau jimat atau kafir, ini berarti sahabat Abdullah bin Amr syirik. Lalu Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi yang meriwayatkan syirik. Dan Syekh Ibnu Taimiyah ada pertanyaan. Enggak. Itukah? Banyak Ustadz, nggak cuma satu itu kok. Kalau yang saya menurut antum yang itu gimana? Menulis ayat Quran kemudian digantungkan di leher itu syirik kah?
Itu kitab Syekh Ibnu Taimiyah ditahqiq oleh Syekh Albani. Yang Kalau saya meyakinnya syirik atau gimana? Kalau syirik kita kafirkan. kalau menurut saya kepercayaan itu sebagian ulama juga bilang nggak boleh, Ustaz. Enggak, menurut antum. Monggo ya. Saya lagi goreng telur sebenarnya. Oke. Saya sampai tidak nafsu sahur, makan cuma sebagian. Begini Ustaz Yulo, dari kalimat mana, dari video mana, atau dari ibarah mana yang menjadi muskil atau menjadi ganjalan terhadap pemahaman dan tanggapan antum terhadap video yang telah dipaparkan oleh beliau Ustadz Idrus Romli seperti itu? Monggo. Kan saya pernah ini ya, Ustaz, ya, pernah ikut pertunjukan kayak semacam itulah, atraksi debus-debus, karena saya juga lama di Banten. Itu yang pertama ya. Nah, ini bener Tat, ini mereka itu sering gencar ya mengatakan bahwa ini tuh Islam, terus ya doa-doanya juga entahlah doa itu bener apa enggak gitu. Yang pasti itu memang tulisan Arab, dan itu memang mereka juga pakai sepotong-sepotong ayat Al-Quran gitu. Al-Quran atau bukan? Sebagian ada yang ada. Dibalik-balik Ini saya real. Monggo dijelaskan dulu, monggo. Waktu atraksi itu semacam kayak rambut aku disilet-silet tapi nggak putus. Disilet rambut saya disilet-silet nggak putus gitu ya. Terus saya dikasih bawa pegangan gitu kan. Ya memang itu benar. Sebagian ada yang tulisan ayat kursi, karena saya nanya langsung ke teman saya yang sebelumnya saya belum bisa bacaan. Terus saya nanya ke teman saya gitu. Terus itu dibakar gitu, Ustadz sama teman saya. Itu real, saya nggak bohong. Begini saja sudah. Dari jimat ataupun ayat-ayat yang dibuat sebagai pegangan, anggap seperti itu. Dari situ keyakinan antum, apakah yang menjadikan manfaat ataupun mudorot itu ialah pegangan itu, dalam artian tulisan-tulisan itu, ataukah yang menjadikan mudorot atau manfaat itu minallah, dari Allah? Jadi dulu karena saya belum ngaji ya Tata. Jadi dulu memang saya percaya adanya Allah, tapi justru hati itu condong ke yang dikasih itu. Bukan itu pertanyaannya. Saya bertanya. Bukan itu pertanyaannya. Saya bertanya, mohon dicerna dengan baik, nggih. Mohon dicerna, karena kita di sini itu mencari sebuah kebenaran, bukan mencari sebuah pembenaran terhadap asumsi kita masing-masing. Apakah yang menjadikan mudorot atau bahaya ataupun menjadikan manfaat itu ialah jimat atau tulisan atau kertas atau pegangan itu, ataukah yang menjadikan mudorot atau manfaat itu semuanya dari Allah? Itu pertanyaannya, paham? Oke, monggo dijawab. Tentu dari Allah kalau untuk masalah itu tadi Ustadz. Selesai urusannya. Semua orang memahami dalam akidah seperti itu, Ustaz. Minallah semuanya. Makanya kan harus adanya tabayun di situ, Ustaz. Itu yang menjadikan seseorang. Makanya, ya Allah, wala nukafiru min ahlil kiblat, Ustaz. Jangan kalian saling mengkafirkan, mensyirikkan terhadap ahlil kiblat, orang yang masih mau sholat, orang yang masih mau melakukan puasa. Hati-hati Ustaz, bisa kembali kepada diri kita yang menjadikan kiswatul qulub. Dalam hal praktik gimana Ustaz? Dalam hal praktik di
Di dalam Al-Quran dijelaskan, inja akum munkaron falyatabayyanu. Lamun toh ono pengingkaran di situ atau sebuah kemungkaran, falyatabayyanu, moko nyekti, maka pastilah kalian harus tabayun di situ secara jelas, baru bisa dihukumi. Nah, Gini makanya saja tadi saya contohnya, tanyain, ketika saya tanya belum dijawab. gini, api itu yang menjadikan terbakarnya sesuatu itu, ataukah api ataukah Allah? Coba Saya Ustaz tanya. dibuat sesimpel mungkin, biar nggak Yang menjadikan yang menjadikan terbakarnya rumah itu apakah api ataukah karena kehendak Allah? Saya Halo? malah agak kurang paham. Allah ya Karim ya Rahman ya Dasar, Bang. Rahim. Gini Ustaz. Gini. Kompor, tahu kompor? Tahu. Biasanya kan ada apinya ya Ustaz. Api itu kan biasanya sifatnya membakar ya Ustaz, membakar sesuatu apapun ya, baik bibir, Betul. siapapun itu lebih panas daripada bibir kan gitu. Ya, api itu menjadikan penyebab terbakarnya sesuatu, ataukah Allah yang menyebabkan terjadinya sesuatu terbakar itu? Tentu kejadian itu atas kehendak Allah, Ustaz. Saya tanya, terbakarnya sesuatu itu karena disebabkan api atau karena kehendaknya Allah? Nah, kalau terbakar ya karena tinggi. Putus-putus Ustaz, putus-putus. Mohon di mute Ustaz, yang lainnya. Ya kalau terbakarnya disebabkan oleh api, Ustaz. Berarti tidak ada campur tangan urusan Allah. Ya tentu ada. Semua yang terjadi di dunia ini kan atas Berarti kehendak Allah. terbalik antum Ustaz. Hati-hati Bang, itu bisa jadi Kalau dijadikan seperti itu, penyebabnya itu api, itu salah. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim yang dibakar kok tidak bisa terbakar? Intinya semuanya itu minallah Ustadz. HP, kalau kita yakini HP ini bisa menyambungkan, hanya HP yang bisa menyambungkan ke siapapun di sini, itu termasuk syirik Ustadz. Tapi kalau HP ini dikehendaki oleh Allah, itu bisa menyambungkan ke semuanya, itu akidah yang sahih. Kayak mana? Nah, makanya ini saya tanyakan yang realitas terjadi aja deh, Ustaz. Assalamualaikum. Ini ya, Ustaz. Mantap. Ini tolong dijawab benar atau enggak? Benar, salah. Nih, Abang Yulo, dulu sedikit. praktik yang saya lakukan dulu itu benar atau salah nih? Contoh, dulu keluarga saya ngebuat sesajen nih. Gini Yulo. Sesajen Bang itu Yulo, nah, Bang kita Yulo, percaya saya ada dulu. Sebentar Bang Yulo, gini. Yang saya tahu, kalau praktek seperti menulis ayat Quran di kertas itu ada. Tapi bukan sembarangan menulis. Dalam artian, ada juga beberapa penyimpangan-penyimpangan seperti ayatnya dibalik, ya, ada ayatnya ditukar-tukar, ada ayat, ada bahasa Arab Katanya lain, mau buku. ada. Ada yang seperti itu, ada yang ayat Quran dicampur pakai darah haid perempuan, ada juga. Nah, kalau prakteknya seperti itu, kalau khususnya yang campur darah tadi itu jelas keliru. Jadi cara baiknya itu Bang, ada dibolehkan, ada yang tidak, seperti itu. Tapi kalau menghukuminya seperti ini, saya prakteknya seperti ini sehari-hari. Kemudian menuduh ataupun mengatakan, oh salah Saidus Ramli, beda konsep. Yang beliau jelaskan lain contoh, yang antum praktekkan itu lain contoh. Iya, jadi begini ya Kang Jian ya.
kesesatan dulu itu jangan digebyah-uyah kepada apa yang dilakukan Ye Idrus Ramli. Kan gitu. Ya, ya. Otak Wahabi macet semua di sini. Yang Abang Yulo praktek itu berbeda dengan yang beliau jelaskan. Terus dia digebyah-uyah kebodohan dia kok ingin disamakan dengan apa yang dia lakukan Ustadz Idrus Ramli. Ini kan ngelama namanya, kalau bahasa Jawa ngelama. Begini, saya katakan begini Bang Yulo, saya kasih sebuah kaidah. Dalam kaidah itu maqasidul lafzi fi hifdzil lasti. Maksud dari apa yang diucapkan oleh seseorang itu muradnya itu orang itu sendiri yang tahu. Itu kaidah Ustaz, bisa dilihat di Al-Asbah wa Nadhair itu. Ketika Anda itu mencocokkan atau menghukumi sesuatu terhadap apa yang Anda lihat dalam sebuah video atau kejadian, maka itu salah. Maka biar gimana biar tidak salah, tabayun. Kan di situ ada videonya Ustadz Ibnu Rasmi, kan di bawahnya ada komentar, kan bisa tanya itu, Ustadz, kejadian saya seperti ini, apakah sesuai dengan apa yang antum sampaikan di video itu? Nanti pasti beliau jawab. Tapi kita menghukumi seseorang yang tidak tahu maksud daripada yang dimaksud oleh seseorang itu namanya gayuh langit, Ustadz. Kita melihat langit, berandai-andai kita naik di langit, tapi nggak bisa bagaimana caranya kita ke langit, kan konyol. Dia datang malah mempertontonkan kebodohannya ini. Saya itu sebenarnya kasihan, tapi saya benar. Apa Kang Surya? Jadi kabar makhluk hidup, Pak. Assalamualaikum. Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku. Iya, ya. Jadi apa yang memang disampaikan oleh Bang Yulo, jadi dikasih penjelasan saja, tidak dengan menghukumi bahwa beliau ini begini-begini, Kang Surya. Enggak, saya tidak menghukumi Pak. Karena gini Pak Mangun. Ya. Beliau itu SMS ke saya nih, bahwa saya akan sampaikan dulu. Ramli itu dukun yang ngecap Ustaz. Saya katakan dengan dia antara tajribat dengan praktek dukun perdukunan itu harus dibedakan. Jadi kenali dulu apa itu tajribat. Ya, di Islam itu ada tajribat. Dan tidak semua yang dikatakan dukun itu bisa dikatakan sesat. Itu Pak. Yang disesatkan oleh Bang Yulo itu seorang ustaz yang beliau di mana di sini ada muridnya. Muridnya ialah Yai Andi ini, bukan muridnya, malah ini beliau ini satu level satu kelas ya. Satu kelas, Pak. Ya, gitu Pak. Yai Andi ini satu kelas dengan Yai Idrus Ramli, gitu Pak. Makanya saya suruh tabayun. Lah ternyata ketika tabayun, kesesatan Yulo sendiri itu digebyah-uyah kepada apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli. Kan ini kan lucu Pak. Dia yang sesat terus mengajak orang lain untuk disamakan dengan dia. Nggak bisa seperti itu Pak. Nah ternyata setelah tabayun otaknya macet Pak. Ini yang melampau ini Pak. Gini Kang Surya, saya mau pertanyakan, tolong dicek jawab ya. Yang pertama Ustadz Surya aja deh. Ustadz Surya ini selalu jelimet kalau ditanya. Ini bukan masalah jelimet, udah disibukkan aja. Karena begini ya, kamu itu terlalu bodoh dengan tidak tahu membaca Arab, terus semua dikatakan sesat. Ustadz, tolong mic-nya jangan di-offin. Saya ini mau ngomong dari tadi. Enggak, kamu praktik itu yang saya kamu ntar dulu Ustadz. Kamu itu sesat kamu. Ustadz Surya, saya mau ngomong. Praktik yang saya lakukan Jambi. Gini, sesat kamu, praktek kamu itu tanggung jawab kamu. Jangan terus diseret-seret Ustadz Idrus Ramli untuk masuk ke kesesatan kamu. Ustadz Surya, saya mau ngomong, mic-nya jangan di-offin. Ini hostnya, aduh, host gimana sih? Nih, realita yang saya lakukan, saya pernah ngikut berkah kuburan. Iya, kan potong kepala itu aduh, Ustadz Surya tolong dengerin saya, Ustadz Surya, dengerin dulu. Nggak berani. Gini, kesesatan kamu itu tanggung jawab kamu. Jangan diseretkan kepada Ustadz Idrus Ramli. Saya mau ngomong. Katakan Mustad gitu kan, Mustad dukun. Ini kan tidak ada. Ustadz, saya ini mau ngomong dari tadi mic-nya di off.
kasih kesempatan buat Bang Yolo ngomong dulu. Ya, itu soalnya di offin dipotong. Karena dia takut menjawab realita yang terjadi di Indonesia. Saya tahu. Udah lah, siapa yang Anda itu nggak punya jamaah. Bang, saya pengennya gini. Saya pengen satu gini. Kita harus tahu dulu. Jangan cara menghukumi itu dari kitab ke masyarakat, bukan dari masyarakat ke kitabnya. Seperti itu ya. Lah makanya ini saya mau ngomong realita yang saya lakukan. Aduh, gimana sih dari tadi di offin Jangan terus seperti mic-nya. ini. Jangan seperti ini. Antum mengikuti beberapa praktek karena antum tidak didasari dengan pengetahuan, kemudian keliru, kemudian menyalahkan. Inilah yang dikerjakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan seperti itu. Lah makanya nih saya mau tanya, praktik yang pernah saya lakuin ini benar atau salah dalam pandangan Islam? Tolonglah saya. Kalau praktik Ntar antum dulu, ini saya mau itu- jelasin. Kalau praktik antum terus. itu, kalau praktik antum deh. itu kami tidak tahu. Tapi yang jelas dibolehkan itu menulis ayat Quran tanpa ada perubahan-perubahan. Praktik yang saya lakukan sesajen Ustadz. Yang pertama ya, sesajen. Saya percaya adanya Allah, tapi saya melakukan praktik sesajen. Kalau Sesajen itu sesajen untuk siapa? ke jin bang sesat, udah gitu aja. Oke, terus praktik-praktik yang dilakukan berkah laut, Berkah laut itu gimana? kepala sapi. Saya belum tabayun itu, nggak tahu saya. Ngapain tabayun? Saya pernah lakuin. Aduh, Anda ini lucu sekali. Itu kepala sapi itu siapa? Gini. Lanjut Bang Yolo. Gini bentar. Bang Mangun, saya akan mendatangkan referensi daripada ulama ahlu sunnah tentang seorang boleh memenggal kepala kerbau lalu dia lempar kepada laut. Kalau ada referensinya gimana, Bang Mangun? Bang Yulo mau baca? Saya kirim. Boleh dibacakan Ustaz, boleh. Monggo. Enggak. Saya ingin Bang Yulo baca. Jangan cepat menghukumi dari tadi. Jadi gini Ustadz ya, praktik yang saya lakukan. Enggak, jangan gini. Dijawab mau enggak? Kalau mau saya screenshot nih. Boleh. Oke, dibaca ya. Tak suruh baca sama orang tak tampol. Enteng banget. Bentar. Kalau Yulu bisa baca malam ini saya transfer 5 juta Bang Yulu. Ya. Jangan ya Surya, ke saya Jangan aja. bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab. Siap. Ke saya aja ya. Udah, Surya. kalau nggak bisa kok sok-sokan Saya gitu buku botan. gimana itu. Ya Allah, ada orang baik di sini. Coba kirim koin saya 2 juta koin. Jangan. Ini Yulu aja. Ini nggak gimana cara screenshot nih. HP saya satu. Pokoknya ada nih. Dibacakan aja Ustadz. Terus jadiin background. Pakai aplikasi Green apa Ini ini? saya belum dikasih kesempatan ngomong ya tadi ya, belum selesai. Gak dari tadi Ya kamu udah, ngecaprak itu ngomong bukan ya. ngomong ya. Lah yang belum selesai kok dipotong di offin mic-nya. Orang cuma nanya doang bener atau salah. Tadi cuma satu dijawab sama Bang Zian tuh bener tuh, salah yang soal sesajen. Kalau saran saya Bang Yulo, ya. Kalau saran saya, coba abang datangi ustadz tertentu gitu dari kalangan yang ahli lah, yang paham. Tanya langsung ini gimana bina, langsung ke kitabnya aja, gitu. Biar lebih enak. Kalau antum nyari ilmu di TikTok, kadang nggak sesuai dengan keinginan antum. Kalau saya sih begitu ya. Kalau saya pribadi nggak sembarang orang saya dengar perkataan di TikTok. Kalau nggak ada ibaroh, 20% saya dengar. Saya terima maksudnya, saya terima. Saya ini hampir, Yai tahu nggak? Saya gara-gara diskusi sama Salafi Wahabi. Saya ikut terpapar ajarannya. Terpaparnya gini. Kalau Salafi Wahabi kan kalau nggak ada dalil nggak terima. Saya begitu juga. Kalau nggak ada ibarah kitab saya nggak terima. Ya Allah, ini dari mana? Iya, betul. Tapi itu bagus loh ya. Cuman minusnya di sini. Wahabi ini dia nggak tahu bahasa Arab, nggak bisa baca Arab, tapi sok-sok berdalil gitu. Kalau dulu saya dengar gitu dijelasin dulu kan. Sekarang kalau nggak ada ibarah, ragu saya. Ini Abuya Surya ini.
Bang Yulo. Bangun kenapa bangun? Gimana? Kalian nggak sahur kah atau gimana? Udah jam 4 ini. Begini Ustaz, Masih lama, setengah jam 30 menit lagi di sini subuhnya. untuk masalah kepala kerbau tadi itu dilihat itikotnya Ustaz. Kita bicara pelan-pelan ge, bisa kan? Boleh. Ge, kalau sedekah laut lah anggap di setiap daerah kan beda-beda julukan ge, atau memberikan kepala kerbau itu di tengah laut. Dilihat di situ tujuannya apa. Kalau tujuannya berkeyakinan bahwasanya dia memberikan atau membuang kepala kerbau itu tujuannya agar nantinya mendapatkan ikan yang banyak, atau memberikan keselamatan atau memberikan keberkahan di situ, itu syirik Ustadz. Tapi udah selesai. Satu. Kedua, ketika dia membuang kepala sapi, kerbau, atau kepala ikan, atau kepala apalah itu, kepala sih, pokok kepala itu membuangnya di laut, itu tujuannya agar tujuannya itu untuk memberikan makan kepada ikan, yang nantinya ikan itu biar berkumpul di situ, biar nantinya hasil ikan di daerah itu menjaringnya atau memancingnya itu lebih banyak, maka itu boleh Ustadz. Baik. Beda konteks ya. Nah, yang B ini dia tujuannya untuk memberikan makan kepada ikan-ikan itu, yang nantinya agar dia di wilayahnya itu atau di pantai itu agar banyak berkumpul ikan, supaya nanti ketika mancing atau menjaringnya itu biar banyak ikannya yang didapat. Itu boleh. Bener Ustaz. Bukan itu malah bukan bagus gitu, sebentar. bener. Belum selesai saya bicara, jangan kebiasaan dipotong. Saya cuma ngomong bener kok. Ya sampean benerkan sendiri saja sudah. Itu kan yang Anda melakukan. Nggak usah, kita nggak butuh pembenaran dari antum, karena antum yang pelakunya. Kita ini hanya sebatas menarasikan dan memberikan konfirmasi di situ. Dari mana saya tadi terpotong saya bicara? Jadi dari sub A dan sub B itu berbeda. Berbedanya dari segi itikat. Ketika yang A itu beritikat bahwasannya kalau tidak memberikan kepala ini ke laut, maka tidak ada keberkahan di situ. Akan terjadi musibah dan seterusnya, itu tidak boleh termasuk syirik Ustadz. Kemudian yang sub B itu ketika kita tujuannya itu memberikan makanan kepada ikan atau memberi makan ikan agar nantinya ikan itu bisa berkumpul di tempat itu lebih banyak lagi, yang nantinya ketika dipancing itu lebih banyak, hasilnya dijaring lebih banyak, itu tidak apa-apa Ustaz. Disuruh itikadnya, dan dia beritikat bahwasanya semuanya baik banyak dan sedikitnya dia hasil ikannya itu dari Allah semata. Seperti itu Ustaz kurang lebihnya. Oke, Ustaz. Paham? Andi, saya mau bertanya Bang Andi. Bentar dulu. Ini kasih yang satu encer dulu. Bang Yulo gimana keyakinan nih Bang Yulo saat Gini loh Ustaz, yang terjadi di masyarakat kita, mungkin kalau para infonya orang mancing sih ya bisa aja nih. Jangan masyarakat kita Bang Yulo, antum dulu. Antum gimana cara mempraktekkan? Iya, ntar nih saya jelasin pelan-pelan ya. Keyakinannya yang terjadi di Pantai Kidul, mereka meyakini adanya Allah. Ustadz jangan dipotong. Aduh greget deh saya. Juga greget yang Bang. di Pantai Kidul yang terjadi adalah mereka meyakini bahwa adanya Allah, percaya. Mereka melakukan berkah kuburan di hari-hari tertentu, berkah laut di hari-hari tertentu dengan melemparkan buah-buahan kepala apa kian supaya
rezekinya lancar, supaya apa? Supaya dilindungi sama penunggu laut selatan gitu Ustaz. Gimana itu? Benar atau? Ini kok nggak encer-encer ya. Yang kita bicarakan oke. itu Tutup yang mic-nya, Bentar, ditutup, bentar. dipotong. Coba ditanyain Bang Yulo berdasarkan bentar, yang bentar, sudah Kang Surya. dijelaskan Biar Ana Bang jawab dulu. Ustadz Andi, antum itu yang mana? Apakah berkeyakinan saat antum menyembelih membuang sapi, apakah antum berkeyakinan bahwa sapi itu dapat memberi manfaat dan mudarat ataupun jin-jinnya atau gimana? Tidak. Gimana Bang Yulo keyakinan antum saat itu? Ya, keyakinan saya itu memang nyeleweng sebelumnya itu. Bener salah itu. Oke, menyeleweng. Maka sudah tahu ya sekarang ya, tidak boleh lagi ya. Betul Ustaz. Oke, tidak boleh itikat seperti itu. Tapi gini, Itikadnya nggak boleh. Tapi kalau gini. antum ada apa sisa-sisa kepala kambing mau lempar ke belakang rumah orang, ke depan rumah orang, atau kalau ada izin ke laut kayak ke kebun terserah antum. Oke. ah, Ya, betul. tapi gini, Mas Yulo, Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Tuhfatul Mukhtatnya pernah mengatakan ini, wa man zabaha taqriballah taala lidaf'in syarri jinni anhu lam yahrim au bikasdihim haram. Seseorang menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar daripada gangguan jin, maka tidak haram. Boleh. Atau menyembelih dengan tujuan kepada jin, maka haram. Maka Ibnu Hajar pun membolehkan kita menyembelih hewan agar kita berharap ridha kepada Allah, lalu dengan itu agar jin tidak mengganggu kita. Maka itu boleh Bang Ilu. Maka seperti kata Gus Andi tadi, jangan cepat sekali menghukumi, tabayun dulu. Abang tentang Bang Yulo tentang penjelasan Ibnu Hajar ini abang baru tahu sekarang kan? Baru tahu. Iya. Coba kalau abang tahu Ada. dulu udah enak. Ada yang lebih penting ini dulu. Ya, sekurang-kurangnya kamu bisa minta maaf dengan yang bersangkutan ya, bukan dengan saya ya, karena yang kamu tuduh-tuduhkan itu tidak seperti etikot kamu. Ini yang lebih penting. Jadi jangan gebiah uyah kesesatan kamu terus deret orang ikut sesat semua. Ini kan nggak bagus itu. Boleh bertanya dari para teman-teman semuanya. Siap. Ada kalimat dukun berkedok Ustadz tadi, siapa yang dimaksud Ustadz? Siapa yang mengatakan itu? Bang Yulo kan? Yulo ya. Siapa Bang Yulo? Woi, mana? Boleh Saya tahu siapa itu bilang. Ustadz? Mana? Yulo. Ustadz Surya tuh lihat cara Ustadz Surya tuh dikit-dikit Yulo itu Udah. kepapar, otaknya panas. Ya, kan gitu Yang ya. jelas Yai Andi ada mendengar tadi, cuman tidak diketahui siapa. Boleh ada yang bisa jujur di sini? Apakah Bang Yulo mengucapkan demikian? Wallahi demi Allah, apakah Bang Yulo ada mengucapkan demikian? Ini puasa Ustadz. Kamin so'imin laisa min siyami ilal ju' wal atos. Halo, adakah kehidupan para teman-teman? Ini Ustadz Surya tadi nuduh saya katanya dukun berkedok. Ustadz minta maaf dulu sama saya Ustadz Surya. Enggak, santai. Teruskan. Janganlah ketawa. Enak Nat, dibalik-balik tuh enak Nat. Jadi mateng gorengannya. Iya, biar nggak makan. Berlapang dada Nat. Adem aja pikirannya. Iya. Heran sama Bang Yulo, dikasih data, dikasih ilmu, perkataan Syekh Ibnu Hajar, hadis Nabi, tapi berterima kasih dengan tertawa. Kurang ajar. Loh, saya terima kasih atas jawaban tadi. Ini Ustadz Surya nuduh saya tadi barusan nggak minta maaf tuh. Kan gitu Ustadz ya, enak tuh dibolak-balik. Tadi nyuruh saya minta maaf sama orang kalau punya salah. Oh, saya siap. Nah, Ustadz Surya minta maaf sama saya dong di ranah umum. Tadi nuduh saya kok. Ganti kan? Assalamualaikum. Begini ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang saya herankan gitu, Saya Saya mau izin kolak. turun. Saya izin turun, Ustaz. Boleh ya? Silakan. Boleh. Tapi Saya Pak akan Ilham, di sini belajar sebelum kamu turun, jamaah saya mau awam. bertanya dulu. Karena begini Pak, Belajar sama Bang Ilham. Kami juga orang awam. Bang Ilham kan rokok. Pak Ilham, begini ya. Nah, Semalam nanti itu saya kan boleh naik lagi nanti di sini. boleh. Iya, monggo, Begini, Pak Ilham. monggo. Pak Ilham, Monggo. kemarin kan sudah 2 jam dijelaskan sama Yai Andi, sama Yai Jian Lili dan Kang Hilman dan sebagainya ya, tentang pemahaman istawa alal ars. Apakah antum sudah memahaminya dan sudah meninggalkan keyakinan yang batil yang lama atau belum ya? Kalau dari penjelasannya menambah saya tambah yakin penjelasan salafi. Oh boleh, itu memang hak antum. Hidayah Allah aja itu mahal, kan nggak sembarang orang nyebut. Innallaha yahdi man ahbabta ila syiratikal mustaqim. Tapi Jadi, yang itu saja saya nanti. bilang Bang Ilham, saya sering nemu loh banyak beberapa salafi kalau naik ke Komal itu selalu bilang saya awam. Tapi pas Ya, gimana? dikasih jawaban langsung tahu cara istidlal. Kenapa begitu Bang Ilham? Semua begitu saya lihat. Gimana putus. Nggak jadi Bang Ilham lah. Udah belum? Ustaz, kalau misalnya ini ya, kan fatwa ulama kan banyak ya. Itu Ustaz, kalau kita berpegang teguh salah satunya itu boleh nggak? Contoh nih ya Ustaz ya. Ini contoh kayak rokok, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Kalau kita mau berpegang teguh sama yang mengharamkan tuh nggak apa-apa kan? Itu ranah ikhtilaf Ustadz. Ranah furu'iyah itu terjadi ikhtilaf, perbedaan di antara ulama, terserah ingin mengikuti pendapat yang siapa. Tapi kalau masalah akidah itu harus ada satu kesepakatan, tidak boleh ada yang berbeda. Seperti itu Ustadz. Saya tambahin begini gitu. Kalau kamu sudah beretikat rokok itu haram, ya yang kamu dapati haram. Dan kamu tidak boleh menjual rokok karena dalam fikih itu tidak boleh menjual barang yang haram. Itu ya. Karena ini ranah ikhtilaf. Orang yang berpegang pada rokok itu makruh, mubah, itu ya seperti itu dapatnya kalau dia melakukannya. Jadi ya naudzubillah, antum kan berpegang pada musik haram, rokok haram, isbal masuk neraka. Tapi antum semua melakukan tentang yang itu. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Antum merokok, antum bermusik. Kalau mencampur adukan antara haram yang halal itu gimana Ustaz? Yai Surya, Iya siap. Yai Surya. Iya, Abang siap. yang di atas saya ini Bang Ilham ini ternyata sudah dijelaskan sama Yai Andi sama Yai Ibn Hasani. Sudah. Sudah kemarin Yo, beliau walah. itu Kalau berduet begitu mah percuma saya sampai jawab. jam 2 mau sahur. Sampai jam 2. Bang Ilham, kalau sudah dijelaskan sama Yai Andi, Yai Ibn Hasani dan Yai yang lain, percuma antum tanya sama saya. Sampai Yai Andi itu buka berapa kitab itu? 4 kitab atau 5 kitab itu? Ya. Beliau ada 5, keluarin ini lo masih Ilham ini ada ada. keluarin kitab Ustaz. Ya. Kitab bukan kitab calang-calang. Saya Semua awam. kitab tentang tafsir istawa itu dikeluarkan oleh Yai Andi semua itu. Enggak, Bang Ilham ini keluarin kitab juga. Enggak. Ini kitab saya masih kemarin masih belum saya tata di lemari, masih numpuk di sini. Nah, ini kan yang kemarin itu Al-Furuq Baina Firaq itu. Nah, nih belum saya kembalikan ke almari, masih ditumpukan. Saya malu kalau harus menghadapi pemikiran para ulama, saya ngawam ini. Enggak, soalnya begini ya Pak Ustadz. Kan ada 2 penjelasan. Penjelasan Pak Ustadz yang ada di sini dan penjelasan Ustadz Salafi. Saya kan orang awam. Kang, tolong Kang, jangan berdalih dengan orang awam itu melulu Bang. Kalau antum bisa menolak pendapat ulama, antum bukan orang awam. Saya sudah muak mendengar orang-orang mengatakan saya awam. Semua Wahabi yang naik ke komal saya, semua mau ecek-ecek bilang saya awam.
pas dikasih pendapat ulama ditolak. Ulama ditolak tapi awam, gimana ini? Bang, Wahabiyah apa sih bang? Kok dikit-dikit saya juga dibilang Wahabi loh, heran saya ini. Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab bang, kata Syekh bin Bas di situs resminya. Nah, saya ini bukan pengikut, saya ini bukan pengikutnya. Bahkan tadi ada yang tanya, itu Ustaz Khalid, ketemu Nabi aja saya Bang Yulo, saya nggak mau bahas antum sekarang. Semua yang saya bilang, jangan suka berdalih dengan saya awam. Kalau tidak merasa Wahabi, ya jangan tersinggung.